Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Para rekan-rekan sekalian di grup Telegram Tunanetra Indonesia Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita bisa bergabung melalui channel Telegram ini dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk kita bisa beribadah, bisa beristighfar, bisa mengerjakan ketaatan dan amal soleh. Allah memberikan kita kepada kesehatan, atau mungkin ada sebagian di antara kita yang diuji dengan sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan bersabarlah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah kehidupan kita itu tak lepas dari dua keadaan, ya, dari keadaan orang-orang yang mendapatkan kesenangan, maka itu pun ujian. Ujian apakah kita mau bersyukur atau tidak. Dan yang kedua dari orang-orang yang eh, mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Itu ujian, ya, ujian apakah kita mau bersabar atau tidak. Dan yang penting di antaranya juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang eh, ketika menghadapi ujian tersebut, baik ujian yang senang maupun ujian yang susah, kita kemudian bermaksiat kepada Allah. Ya. Ketika senang, pintu maksiat mudah, ya, untuk dibuka oleh seseorang. Mungkin dia punya kesempatan, mungkin dia punya uang, dan lain sebagainya. Tapi ketika sabar, jangan sangka pintu maksiat itu juga nggak terbuka. Bisa dibuka oleh seseorang, bahkan kadang-kadang lebih parah, ya, sehingga dia kehilangan kesabaran misalnya, sehingga dia misalnya berobat dengan obat-obatan yang dengan obat-obatan atau dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang syirik, maka ini dia membuka pintu maksiat. Dia tidak sabar kepada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau mau senang maupun susah itu adalah uh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka pintu maksiat, nggak lolos ujian, dan kemudian keburukan-keburukan yang akan terjadi pada kita. Jangan sangka maksiat itu enak. Ya, awalnya mungkin kadang-kadang enak, tapi ujungnya adalah kegelisahan, ujungnya penyakit, ujungnya kehidupan yang buruk, ujungnya tekanan batin, dan lain sebagainya. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, itu bermaksiat, karena orang maksiat nggak ingat Allah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam hari kiamat nanti dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan tidak melihat, ya. Ya, teman-teman mungkin qadarullah sekarang Allah cabut nikmatnya sedikit tapi sabar, ya. Kalau di akhirat yang dicabut nikmat penglihatan itu bahaya. Kata mereka, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mereka mengatakan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan nggak bisa melihat begini? Padahal di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, dulu pernah datang ayat-ayat Allah kepadamu, tanda-tanda Allah, baik Al-Quran, dikasih ingat sama Al-Quran, atau dikasih ingat dengan musibah, atau dikasih ingat dengan yang senang-senang, itu pun ingatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanasitaha, tapi engkau melupakannya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan gitulah hari ini engkau akan dibiarkan. Dibalasnya di akhirat, naudzubillah. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah, bersabarlah. Ya, sabar itu bukan yang enggak enak aja sebenarnya, yang enak juga bersyukur, ya. Bersyukur dan bersabar. Itulah yang mesti kita lakukan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kapan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul Fathur Rahim fi Salati Wassalami ala Nabiyil Karim. Ya.
yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi, hafizahullah taala, seorang ulama di Madinah. Bersolawat kepada Rasulullah ini merupakan sebuah amalan yang penting, sebuah amalan yang sangat agung, yang kita semua senang untuk melakukannya. Ya, tapi kadang-kadang kebablasan orang bikin solawat-solawat yang macam-macam, yang akhirnya kata-katanya itu tidak benar justru. Ya, solawat terbaik itu solawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini amalan agung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat. Apa artinya Allah bersolawat? Allah mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malaikat bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap agar Allah mengangkat derajatnya. Allah mengatakan, mengabarkan bahwa dia bersolawat kepada Nabi. Demikian pula makhluk Allah di alam langit yang tinggi yaitu malaikat, mereka bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah suruh manusia-manusia ini untuk bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah dan berikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita diperintahkan dua dalam ayat ini untuk bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Maka kalau kita lihat, ya, untuk Rasulullah itu yang sering disebut sallallahu alaihi wasallam. Untuk nabi-nabi yang lain hanya alaihi salam, hanya salam saja. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya ini? Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dan salamlah kepada beliau. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat ini sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Ini zikir yang bisa, ini diantara zikir, ya diantara bentuk zikir yang bisa kita baca kapan saja. Ya, kita lagi berkendara, naik motor, atau mungkin naik taksi, naik ojek gitu ya. Baca salawat, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Masya Allah. Bagus kan? Kita lagi ngantri di ATM, lagi ngantri di kasir, lagi ngantri di bayar sesuatu mungkin ya. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Apapun lafal salawat yang disyariatkan. Ya secara umum demikian. Namun ada di sana tempat-tempat atau posisi-posisi atau keadaan-keadaan yang ada dalilnya khusus. Sebagiannya wajib baca salawat, sebagiannya sunnah untuk membaca salawat tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Beliau menyampaikan ada sekitar 12 posisi di mana disyariatkan khusus bersalawat. Ya, sebagian, ini bukan pembatasan, tapi sebagian 12 itu adalah sebagian dari waktu-waktu khusus ya, yang kita disyariatkan untuk bersalawat, baik sunnah maupun wajib. Yang pertama, kata beliau, hafizahullah ta'ala, fi sholati fi akhir tasyahud, dalam sholat di tasyahud akhir. Nah, ini dalam sholat di tasyahud akhir. Ya, kita sholat apapun pasti ada tasyahud akhirnya. Bagian atau bahkan rukun dalam sholat. Ya, tasyahud akhir ini rukun dalam sholat. Sholat 2 rakaat ya ada, sholat 1 rakaat pun ada tasyahudnya. Ya, nah maka ketika tasyahud akhir ini, yang setelah itu kita salam, kita wajib untuk membaca sholawat. Ya, wajib untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ulama atau jumhur ulama mengatakan wajibnya hal tersebut. Ya, hukumnya wajib. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar kepada kita dan beliau bertanya, Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu? Ya, ini beliau wabil khusus bertanya tentang bagaimana solawat ketika tasyahud. Ya, karena Nabi SAW
mengajarkan hal tersebut. Maka Nabi SAW mengajarkan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawatmu kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji, lagi maha gagah. Ya. Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, berikan berkah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau itu maha terpuji dan maha gagah perkasa. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sering dikenal dengan namanya sholawat Ibrahimiyah, karena di situ ada juga diucapkan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Ya, ini yang pertama. Tasyahud ketika di tasyahud akhir, dan itu hukumnya wajib menurut banyak ulama. Ya. Kemudian yang kedua, posisi sholawat yang kedua, tasyahud awal. Pada sholat-sholat yang ada tasyahud awal. Walaupun di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah untuk membaca sholawat di tasyahud awal. Ya. Beliau menyampaikan, Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, di antara yang berpendapat wajibnya tentang hal tersebut, yang pertama adalah Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, ya. Kemudian Imam Syafi'i, tapi perkataan beliau yang baru, ya, perkataan beliau yang baru. Kemudian yang kedua, tentang tidak wajibnya hal tersebut, ya. Wa qala Syafi'i fil qadim. Pendapat Imam Syafi'i juga, tapi pendapat yang lama, ya. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Al-Muzani, pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam yang lainnya. Afwan, bukan wajib tapi sunnah. Yang awal sunnah. Boleh kita sunnah, kita baca tasyahud. Baca sholawat di tasyahud awal. Yang kedua, nggak apa-apa. Nggak usah baca, nggak apa-apa. Ya, tapi di sini para ulama mensunnahkan membaca di tasyahud awal. Dalilnya adalah sama seperti dalil yang dipakai untuk sholawat di tasyahud akhir. Ya. Nah, kemudian posisi selanjutnya, di mana seseorang disyariatkan untuk mengucapkan sholawat adalah ketika membaca doa kunut. Ya. Ketika membaca doa kunut di akhir doa kunut. Doa kunut ini kita baca dalam sholat witir. Kalau sholat malam, sholat witir, boleh kita baca doa kunut ketika setelah i'tidal. Ya. Atau dalam doa kunut ketika sholat di Ramadan, witir di Ramadan, ya, sama witir di Ramadan, itu juga disunnahkan. Ya. Kunut subuh bagaimana, berbeda pandangan para ulama tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat dia bukanlah disunnahkan untuk kunut subuh, ya, di sholat subuh. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Nasa'i, ya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'i kalimat fil witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku beberapa kalimat yang bisa dibaca ketika kunut dalam salat witir. Beliau mengatakan, Allahumma hdini fi man hadait, doa kunut, ya. Wa barik li fi ma a'tait, ya Allah, berikan aku petunjuk pada petunjukmu. Wa barik li fi ma a'tait, ya Allah, berikan keberkahan aku pada apa yang kau berikan kepadaku. Wa tawallani fi man tawallait, ya Allah, berikan aku kebaikan pada apa yang telah engkau kuasakan untukku. Wa qini syarra ma qadait, ya Allah, jauhkan aku dari keburukan yang engkau takdirkan untukku. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan dirimu, tidak ada yang memaksa dirimu, ya Allah. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau angkat.
Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Wa ta'alait, dan maha tinggi engkau. Wa sallallahu ala nabi, dan semoga salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir ya yang Nabi ajarkan adalah salawat. Di akhir seseorang membaca doa kunut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kapan lagi seseorang disyariatkan membaca sholawat? Yaitu fi sholatil janazati ba'da takbirati tsaniyah. Dalam sholawat atau dalam sholat jenazah setelah takbir yang kedua. Ya, sholat jenazah. Kita tahu sholat jenazah ini ada 4 takbir. Dia nggak ada ruku, tidak ada sujud, ada 4 takbir. Ya. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Takbir yang ketiga membaca doa untuk sang mayit. Ya. Takbir yang keempat bebas. Ya. Takbir yang keempat bebas. Kata beliau hafizahullah taala, la khilafa fi masyru'iyatiha fiha. Tidak ada khilaf. Ya, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa rakaat kedua itu disyariatkan membaca sholawat dalam takbir kedua dalam sholat jenazah. Wahtalafa fi tawaqqufi sihhati sholati 'alaiha. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajibnya. Sah nggak sholat kalau nggak pakai sholawat? Sholat jenazah kalau nggak pakai sholawat. Artinya wajib apa enggak? Begitu ya. Wa qala Syafi'i wa Ahmad fil masyhur an madhhabihima innaha wajibatun fis shalah la tasihu illa biha. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat yang terkenal dalam mazhab keduanya, sesungguhnya baca sholawat di takbir kedua sholat jenazah itu wajib. Tidak sah sholat jenazah kalau tidak baca sholawat di takbir yang kedua. Ya. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, dan Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan tustahabbu wa laysat biwajibatin wa huwa wajhun li ashabi Syafi'i. Malik dan Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan hanya disunahkan saja, enggak sampai wajib. Dan itu juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'inya, tapi sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Ya. Dalilnya dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanad dari Az-Zuhri, beliau berkata, akhbaroni Umamah ibn Sahal annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi, mengabarkan kepadaku Umamah bin Sahal bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna sunnata fis sholati 'alal janazah ayukabbirul imam. Sesungguhnya yang sunnah dalam salat jenazah itu imam bertakbir. Tsumma yaqra'u bi Fatihatil kitab. Kemudian dia baca Al-Fatihah ba'da takbirat, setelah takbir. Yang pertama, sirron, secara sir, fi nafsihi, kedengeran dirinya sendiri. Tsumma yusalli 'alan nabi. Kemudian takbir yang kedua, salat, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukhlisud du'a 'alil janazati fit takbirat la yaqra'u fi syai'in minhunna. Kemudian mendoakan jenazah di takbir yang lainnya, kedua dan ketiga dan keempat, tidak baca apa-apa lagi. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia salam secara sir, ya, yang kedengaran dirinya sendiri. Itu hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i tentang hal tersebut. Jadi bersolawat, solawatnya seperti apa? Bisa dibaca solawat Ibrahimiyah, ya. Ini terutama kemarin ya, banyak sekali kita sholat jenazah, ya. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit, yang keempat juga demikian, ya, baca doa bebas untuk mayit dan juga bebas. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kapan disyariatkan lagi bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fil khutabi ka khutbatil jum'ati wal aidain wal istisqa wa ghairiha. Dalam berkhutbah, ya, seperti khutbah Jumat, khutbah salat Id, khutbah salat istisqa,
atau ceramah-ceramah yang lainnya, mau khutbah, mau ngisi pengajian, disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ulama berbeda pendapat, apakah wajib bersolawat ini? Ya. Qala Syafi'i wa Ahmad fil masyhur min madhhabihima, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, dalam riwayat yang terkenal dalam madhab Imam Syafi'i dan Ahmad, la tasihul khutbatu illa bisolati alaihi. Khutbah, kalau itu yang terkait dengan ibadah, tidak sah kecuali bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik tasihhu biduniha wa huwa wajhun fi madhhabi Ahmad. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, mereka mengatakan boleh tanpa solawat. Khutbah boleh tanpa solawat. Ya. Dan itu adalah salah satu atau pendapat juga yang pendapat dari para ulama para ulama mazhab Imam Ahmad. Ya. Hukumnya boleh. Jadi sunnah, disukai untuk bersolawat ketika berkhutbah. Ya. Mereka diantaranya yang mewajibkan berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kalyadil juzma. Ya, setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya maka seperti tangan yang buntung. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan kalau ada tasyahud mesti diucapkan nama Nabi SAW, maka mesti ada sholawatnya di sana. Begitu. Ya, itu pendalilan mereka. Di antara dalil mereka yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat namamu wahai Muhammad, ya. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Maka ini juga maksudnya sebagian ulama menafsirkan diucapkan dalam khutbah-khutbah. Salawat kepada beliau diucapkan dalam khutbah-khutbah. Ini yang kelima. Ketika seseorang berkhutbah, ya, disunahkan atau disyariatkan bersolawat. Sebagian mewajibkan, sebagian mensunahkan. Kemudian yang keenam, al-mautinus sadis. Kondisi yang keenam yang disyariatkan kita bersolawat, as-salatu alaihi ba'da ijabatil mu'adzin wa inda liqamah. Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab muadzin dan ketika iqamah. Jadi selesai muadzin disunahkan untuk bersolawat. Yang azan gimana? Baca solawat juga enggak? Boleh. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin, faqulu misla ma yaqul. Maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ini menjawab azan, ya sunnah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab seperti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau mereka hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Kalau mereka yang lain sama kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Nabi SAW memerintahkan ini. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian salawatlah kepadaku, kata Nabi. Bersalawatlah kepadaku. Setelah selesai berarti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, boleh sampai salat Ibrahimiyah. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Kata Rasulullah menjelaskan keutamaan salawat juga. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Masya Allah. Coba. Kita salawat kepada Rasulullah satu kali, sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Apa Allah bersalawat untuk kita? Mengampuni kita, mengangkat derajat kita. 10 kali, Masya Allah. Ya. Tsumma sallullaha lil wasilah. Kemudian kata Nabi ini masih terkait dengan setelah azan, ya. Kemudian mintalah wasilah untukku.
ya, yaitu tempat di surga, tempat tertinggi, ya. Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Wasilah itu, kata Rasulullah menjelaskan, tempat di surga yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk seorang hamba Allah yang spesial. Wa arju an akuna ana huwa, kata Nabi, dan aku berharap akulah yang menduduki tempat tersebut. Masya Allah, ya. Faman sa'alallaha lil wasilah, barang siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, wasilah itu untukku, ya, halat alaihi syafaati, maka dia mendapatkan syafaatku, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Maka doa mau azan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, boleh, ya. Dan kemudian diantaranya minta wasilah pada Nabi SAW. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, wa ba'atsu maqaman mahmudah alladzi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah, dan pemilik salat yang akan didirikan ini, ati Muhammadanil wasilah, berikan kepada Muhammad al wasilah, ya. Wa ba'atsu maqaman mahmudah, dan tempatkan dia di tempat yang terpuji yang kau janjikan. Nah, ini doa setelah kita mendengar azan. Maka disunahkan juga untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, kapan bersalawat kepada Nabi SAW? Ketika kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa. Di mananya? Di awal, di tengah, di akhir. Kalau bisa tiga-tiganya maka ini baik. Di awal doa, sholawat. Di tengah doa, sholawat. Di akhir doa, sholawat. Kalau enggak, di awal, di tengah. Kalau enggak, di awal. Kalau enggak, di awal, di akhir. Kalau enggak, di awal saja. Ya. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari sahabat Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatin lam yahmalillah wa lam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar seorang yang sedang berdoa kepada Allah di salatnya, tapi dia enggak memuji Allah, dia tidak bersolawat kepada Rasulullah. Dia langsung saja dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ajjala hadza. Orang ini terburu-buru. Ya, ada adab, doa juga harus ada adabnya. Tumada'ahu, kemudian Nabi panggil orang itu, dikasih tahu, faqala lahu aw li ghairihi, Nabi mengatakan kepada dia atau kepada temannya yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wa tsana'i alaihi. Apabila kalian mau berdoa, ya, maka mintalah atau mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian berselawatlah kepada Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian baru doa, terserah yang mau gimana. Jadi gitu. Kalau kita mau doa sama Allah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Jangan langsung saja. Tapi mulai dengan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian mulai dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam asar dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu ngegantung antara langit dan bumi. La yas'udu minhu syai'un hatta tusalli ala nabihi. Gak bisa naik sampai kamu bersolawat kepada nabimu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Jadi ini yang keenam, ketika doa, sholawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujilah Allah dahulu, kemudian bersolawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, di antara posisi atau kita bisa bersolawat kapan, yaitu inda dukhulil masjid wa indal khuruji minhu, ketika masuk masjid dan keluar. Ya, bagian dari doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, falyusallim ala nabi,
apabila kalian mau masuk masjid, maka berilah salam kepada Nabi dan ucapkanlah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Ini mau masuk masjid, salawat dan salam dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya, mau masuk masjid. Ya. Wa idza kharaja falyusallim ala nabi. Kalau mau keluar hendaklah membaca salam pada Nabi, dan salam masuk dalamnya sholawat. Ya. Wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Demikian pula dari Fatimah binti Husain, dari Fatimah Al-Kubra, ya. Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammad. Beliau bersalawat dan mengucapkan salam dan mengatakan, Rabbi ufirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu kalau mau masuk. Wa idza kharaja shalla ala Muhammad wa sallama. Apabila mau keluar, beliau bersolawat dan beliau mengucapkan salam juga dan mengatakan Rabbi firli dunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan pintu keutamaanmu. Masya Allah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wassalatu wassalamu alaihi inda dukhulil masjid ma'thurun anhu sallallahu alaihi wasallam wa an ghairi wahidin minas sahabati wa tabi'in. Dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi ketika masuk masjid itu diriwayatkan dari Rasulullah dan dikerjakan juga oleh banyak sekali sahabat dan tabi'in. Jadi kalau kita masuk masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau kita keluar masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu. Ada juga ditambahkan Rabbi firli dunubi waftah li abwaba rahmatik, boleh. Ya. Maka ini diantara posisi seseorang kapan disyariatkan membaca sholawat. Kedelapan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, yaitu ketika seseorang ala sofa wal marwah. Nah, ini ketika seseorang berada di atas bukit sofa atau di atas bukit marwah. Dalam umroh ini ya, sofa dan marwah itu ada dalam umroh, dalam sa'i. Ya, seseorang berjalan antara sofa dan marwah, sa'i sebanyak 7 kali. Ketika di sofa dan ketika di marwah, ya, maka disunahkan untuk membaca sholawat. Ya. Dari Nafi Maula Umar bin Khattab, ya, bahwasanya Umar mengatakan, dia melihat Umar bin Khattab, ya, kana yukabbiru ala sofa salasan, bertakbir di sofa 3 kali. Wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, la ilaha illallah sekali, kemudian solawat. Summa yad'u wa yatilul qiyam wa du'a. Kemudian beliau berdoa, ya, dan memanjangkan berdiri dalam berdoa. Summa yaf'alu ala marwah nahwa dzalik. Beliau juga melakukan di marwah seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian beliau berdoa, dan itu diantara doa yang mustajab, ya, di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau antum nanti kesempatan umroh sudah dibuka lagi, ini diamalkan juga. Ya. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, kapan seseorang disyariatkan untuk bersolawat? Inda ijtima'il qaum qabla tafarruqihim. Ketika kumpul sebelum berpisah. Ketika kumpul sebelum berpisah. Itu disunahkan membaca solawat. Ya, maka kalau penceramah-penceramah di akhir ceramah, dia baca solawat. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum juga diantaranya doa penutup majlis, ya. Hadisnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah seorang duduk di sebuah majlis, falam yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabihi. Kemudian tidak berzikir mengingat Allah, tidak berselawat kepada Nabi, illa kana majlisuhum alaihim tiratun. Kecuali majlisnya itu nanti bakal menjadi penyesalan bagi dia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya. Insya'a fa'anhum. Kalau Allah mau, Allah bisa ampuni. Wa insya'a akhadahum. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala bisa menghukumnya atas hal tersebut. Ya. Maka di sini disunahkan ya untuk membaca sholawat ketika di majelis sebelum berpisah. Dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Majalasa qaumun majlisan." Tidaklah seorang kaum itu duduk di sebuah majlis, summa tafarraqu min ghairi salati ala nabi. Kemudian mereka berpisah sebelum membaca sholawat pada Nabi, illa tafarraqu ala antanna min rihi jifah. Kecuali mereka berpisah dalam bau yang tidak enak. Ya, maka ini Masya Allah menunjukkan juga di antara disyariatkannya hal tersebut, dan nggak boleh seperti itu. Ya, kalau kita mau pisah majlis, ya duduk-duduk apa-apa, nggak baca sholawat kepada Rasulullah SAW, baca doa penutup majlis. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11, ketika disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketika disebutkan nama beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat. Ya. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sa'ada mimbar faqala amin amin amin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan amin 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 3 kali amin. Maka ditanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Ngomong amin 3 kali tiba-tiba. Qala li Jibril. Kata Nabi, Jibril datang kepada aku dan berkata, Rogima anfun abdud dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang masuk Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Amin, kata Nabi. Ya. Masuk Ramadan dosanya nggak diampuni. Saking dia nggak ngapa-ngapain di Ramadan, naudzubillah. Ya. Fakultu amin. Nabi mengatakan amin. Kemudian Jibril mengatakan yang kedua, Rogima anfun abdun adraka abawaihi au ahadahum al-kibar lam yadkhul jannah. Ya. Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, ya, atau salah satunya, artinya orang tuanya sudah tua, dia masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga. Dia tidak berbakti sama orang tua yang sudah tua tersebut. Ya, celaka orang yang seperti ini. Kata Nabi, amin. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kata Jibril, Rogima anfun abdun dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Atau dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kata Jibril, celakalah orang yang disebutkan namanya di hadapannya, namamu di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat kepadamu Muhammad. Kata Nabi, amin. 3 kali Nabi amin ini doa Jibril, ya, yang doa Jibril yang naminin Rasulullah. Betapa manjurnya doa ini, ya, betapa mujarabnya doa ini. Maka ketika kita disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita bersolawat, ya, membaca nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat kepada beliau. Ya. Kemudian yang ke-12, yang ke-12, yang terakhir ini, yaitu ketika seseorang di hari Jumat, ini hari Jumat, ya, banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aus bin Aus, beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah. Hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Ini hari yang mulia ini. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Adam. Wa fihi qubit. Pada hari Jumat Adam wafat. Wa fihi nafkhah. Dan pada hari Jumat terjadi nafkhah, terjadi hari kiamat. Wa fihi saqah. Ada juga tiupan di hari Jumat. Wa aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah solawat padaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa turadu alaika salatana wa qad arimta? Ya Rasulullah, bagaimana disampaikan padahal engkau sudah wafat? Begitu kata Nabi SAW, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
bumi untuk memakan jasadnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini yang ke-12, yang terakhir di hari Jumat. Maka banyak-banyak kita bersolawat pada Nabi di hari Jumat ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mau sholawat Ibrahimiyah yang lengkap juga boleh. Ya, lagi jalan, lagi duduk, lagi nunggu, lagi ngapain, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, selain juga banyak berdoa. Ya, ada waktu yang mustajab di hari Jumat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira beberapa posisi, beberapa keadaan di mana kita disyariatkan untuk bersalawat. Ada yang wajib, diantaranya ada yang sunnah. Ya, silahkan jika ada pertanyaan, baik yang terkait maupun yang di luar hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan katsir untuk Ustadz Amrullah Ketinta yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau telah menyebutkan waktu-waktu yang tepat. Ya, semua waktu tepat ya, tapi waktu-waktu yang utama untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW ada 12 poin ya teman-teman semuanya. Ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, kita sampai pukul 17 ya insya Allah, karena maghribnya agak maju ya. Jadi biar ada kesempatan juga ini Ustadz untuk bersolawat insya Allah dan memperbanyak doa. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, singkat saja ya, biar yang lain kebagian, mungkin 2 penanya ya, singkat saja, tafadhol. Bisa dibantu apabila sudah ada yang membuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Rizal. Ya, ini Umur Rizal dari Tuban. Yang mau saya tanya, gini Tat, yang tadi kan disebutkan kalau celakalah seseorang kalau mendengar nama Rasulullah disebut kemudian tidak membaca sholawat. Nah, banyak sekali setelah mendengar nama Rasulullah itu sholawat-sholawat yang biasa. Ada yang seperti ini, Shallallahu alaihi wasallam, hanya seperti itu. Kemudian ada yang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada juga yang sangat panjang. Nah, yang itu banyak teman-teman di sini yang menanyakan yang seperti apa yang sebaiknya kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita harus bersolawat. Yang mana yang sebaiknya kita pakai, maksudnya seperti itu. Nah, itu dulu Tat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini ya? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, kita bisa sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling umum ya. Atau boleh juga Allahumma salli alaihi, ya Allah semoga salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi juga boleh, semoga salawat dan salam kepada beliau. Nah, itu juga boleh ya. Atau Allahumma salli wa barik alaihi, ya Allah semoga salawat dan keberkahan kepada beliau. Berilah salawat dan berkah kepada beliau. Itu juga boleh. Tapi yang paling umum yang bisa kita baca ya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naam. Kiranya itu jawaban dari Ustadz Umur Rizal ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya masih ada waktu bagi sahabat yang ingin bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ana Harun dari Cirebon. Tafadhol. Ya, gini Ustaz, mohon maaf. Jadi gini Ustaz, di daerah saya kalau misalkan tepatnya di masjid ya, kalau misalkan mau azan Ustaz, itu sang muadzin tersebut suka baca kayak kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu bersalawat. Nah, setelah salawat lalu azan. Nah, apakah hal tersebut sesuai dengan syariat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia membaca dulu ya. Membaca zikir sebelum berazan. Betul Ustaz. Allah Ta'ala alam, yang seperti itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi sebelum azan tidak ada doa yang dibaca. Ya, jadi orang kalau mau azan ya azan saja. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Tidak ada doa yang dibaca sebelum azan. Yang ada doa yang dibaca sesudah azan. Ya, untuk Harun di Cirebon. Ana insya Allah mungkin akhir bulan ya. Akhir bulan ada kajian juga mungkin di Cirebon sama di Subang insya Allah.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, singkat ya. Kita maksimalkan sampai pukul 5 insya Allah. Ya, Singkat singkat. Pak, ini di luar materi tapi ini penting tentang hukum deposito mudharabah bagi hasil yang di bank syariah yang kita tidak tahu itu usahanya bagaimana, terus presentasinya sudah ditentukan di depan. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mudharabahnya betul mudharabah ya pada siapapun, maka boleh ya menentukan persentasenya itu. Kalau mudharabah bukan persentase dari duit yang kita setor, tapi persentase mudharabah itu adalah persentase dari keuntungan. Dan itu diperbolehkan ya. Intinya mudharabah itu adalah kita setor atau tanam modal ya pada sebuah usaha tertentu, nanti kita ditentukan tuh misalnya berapa persentase bagi hasil. Ya ingat, bukan persentase keuntungan, persentase bagi hasil. Bagi hasilnya gimana? Bagi hasilnya persentasenya berapa? Ya udah, nanti antum sebagai pemodal mendapatkan 40% dari keuntungan. Keuntungan ini kira-kira keuntungannya 1 juta misalnya. Nanti antum dapat 40%, berarti antum akan balik modal plus dapat duit 400.000. Kira-kira itu ya, karena karena bagi hasil kan nggak tahu ya nanti hasilnya gimana, bisa rugi ya. Seperti itu. Tapi kalau persentasenya antum nanam modal 10 juta, nanti antum setiap bulan dapat 2% dari 10 juta ya. Nah, ini sudah riba ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Oke. Terima kasih Ustaz. Syukran. Nah, begitu ya jawabannya meskipun di luar tema, tapi alhamdulillah ilmu Boleh yang tanya? sangat luar biasa. Satu lagi ini ya. Satu lagi ya. Ya, Ana. 5 menit lagi. Nah, Ustaz. Apa tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ana Fajar dari Gresik, Ustaz. Ingin menanyakan terkait dengan solawat-solawat yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, yang diantaranya solawat nariyah, solawat badriyah, kayak gitu, gimana Ustaz? Barangkali teman-teman mungkin sering mendengar solawat-solawat seperti itu, apakah dalam syariat itu diajarkan, dituntunkan ataupun tidak? Monggo Ustaz dijelaskan. Ya, prinsipnya kita harus memang menelaah betul kepada sholawat-sholawat yang banyak bertebaran tersebut. Ya, sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan Rasulullah. Sholawat Ibrahimiyah tadi itu diajarkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa macamnya ya sholawat Ibrahimiyah itu. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa bahas ya. Tapi ada banyak sholawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik. Ada orang yang di zaman sekarang semua bentuk bacaan-bacaan tertentu namanya sholawat ya. Nah, maka yang seperti itu kita harus melihat pada kontennya. Kontennya, apakah kontennya itu mengandung kesyirikan? Dan kesyirikan ini bisa dari banyak sisi. Ya, kesyirikan ini bisa misalnya bentuknya minta kepada Rasulullah. Ya, minta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Rasulullah, jauhkan aku dari api neraka. Ini nggak boleh. Ya Rasulullah, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Ya Rasulullah, cabutlah rasa gelisahku. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena semua itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang seperti ini ya. Kalau misalnya doa-doa itu, selawat-selawat itu tidak ada seperti itunya, hanya memang dia dalam bahasa Arab misalnya ya, maka mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada kemudian atau misalnya gulu ya, berlebihan dalam memuji Rasulullah juga nggak boleh. Jangan sampai kita
berlebihan. Kata Nabi, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan pada Nabi Isa alaihi salam. Ya enggak boleh. Wahai Rasulullah, zat yang menjadi penyinar dunia ini, wahai Nabi Allah, zat yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan. Nah, ini nggak boleh. Ya, bahkan itu bisa mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mesti dilihat prinsipnya pada konten dari sholawat-sholawat tersebut. Adapun yang disebutkan di antara tadi sholawat nariyah itu di antara sholawat yang ya bisa kita katakan cukup berbahaya karena terkandung di dalamnya meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Nah, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir untuk jawabannya, dan alhamdulillah, masya Allah ya, para jamaah semuanya, tak terasa waktu demi waktu sudah kita lalui ya kajian kita selama 1 jam ke belakang, masya Allah. Kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sekali lagi kami ya dari panitia Tunanetra Indonesia Mengaji mengucapkan jazakallahu khairan katsir Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan insya Allah di lain kesempatan, semoga Allah memberikan usia kepada kita, memberikan waktu kepada kita untuk kembali lagi bersua di kajian-kajian selanjutnya bersama Ustadz Amrullah insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan katsir untuk para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang sudah setia mengikuti dari awal kajian di Tunanetra Indonesia Mengaji. Insya Allah kajian ini, rekaman dari kajian ini dapat teman-teman simak di channel ya, di channel Telegram, dan juga nanti teman-teman juga bisa mendengarkan juga di channel YouTube-nya, dan sekaligus nanti bisa di subscribe ya channel YouTube-nya, YouTube Tunanetra Indonesia Mengaji ya, dan juga bagi yang bisa menggunakan Instagram juga bisa nanti di Instagram Tunanetra Indonesia Mengaji, dan juga di Facebook Tunanetra Indonesia Mengaji. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya dan memberkahi ilmu kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengantarkan acara ini terdapat salah-salah kata, yang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Itu yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.